Saya pakai masker karena memang di ruangan LRT banyak guru-guru lain. Nanti kalau ada suara-suara yang mengganggu harap maklum. Oke, sudah direkod. Baik, Pak Ismat Awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ismat absen dulu ya. Ini ada Aspa, Abil, Adit, Alika, Alif, Diana, Farah, Farhan, Hamam, Junia, Mayesa, Ramona, Tian. Oke, sudah ada 15 orang yang hadir. Baik, kita awali dengan berdoa. Silakan Tian, pimpin teman-temannya berdoa. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Tian. Baik, awalnya Pak Syed mau umumkan dulu peserta yang membuat mozaik kemarin. Ini pemenangnya. Ada Ramona, ada Tian, dan ada Naya. Ya, 3 orang ini yang mendapatkan nanti kenang-kenangan dari Pak Ismet. Nanti Pak Ismet cetakkan fotonya, lalu dibuat figura di bingkai ya. Di hari Sabtu bisa diambil. Oke, Pak Ismet mau tebak-tebakan dulu. Ini Pak Ismet diajarin Pak Jurus ini, tebak-tebakan. Yang bisa jawab boleh langsung jawab. Coba. Ikan apa yang suka berhenti? Ayo. Ikan apa yang suka berhenti? Ada yang tahu? Ini tebak-tebakan saja. Tian tahu? Nggak tahu? Tidak, Pak. Nggak tahu. Saya Siapa Alif? Alif apa Alif? Tidak, Pak. Ikan apa yang suka berhenti? Nggak tahu nih. Ayo nyerah semua. Tidak ada yang tahu. Wah, kalau ada yang tahu pasti kasih hadiah ini. Ayo. Ikan lohan. Ikan lohan. Salah. Belum tepat. Ikan apa yang suka berhenti? Ikan saat lalu lintas, Pak. Ikan saat mau nyebrang ya. Belum tepat. Ikan mau nyebrang dia kalau ada lampu lalu lintas berhenti dulu ya. Ikan goreng, Pak. Ikan goreng. Bukan, Pak. Oke. Cakep. Ikan Pak. Ikan-ikanan. Oke, ditampung semua. Jawabannya Pak ketampung semua. Kalau sudah jawab semua, Pak Esmet kasih jawabannya. Ikan yang suka berhenti namanya ikan paus. Maksud nggak? Kan ada tandanya. Ikan paus. Kalau kalian lagi menyetel video di pause, itu berhenti dia. Ya. Oke, tebak-tebakan lucu kedua. Hewan apa yang punya saudara? Ayo. Ikan lele, Pak. Ikan lele. Oke, kata Ramona, ikan lele. Ada lagi? Kupu-kupu, Pak. Oh, kupu-kupu. Kupu-kupu kata Junia. Ada lagi? Ikan hiu, Pak. Oh, ikan hiu. Ayam. Ayam. Oke. Apa lagi?
Katak beradik. Tuh kata Pak Jurus, katak beradik. Kakak beradik ya. Jawabannya katak beradik. Kataknya punya adik. Pertanyaan terakhir sebelum kita belajar. Sapi apa yang bisa nempel di dinding? Sapi apa yang sapi dol? Oke, apa lagi? Sapi apa yang bisa nempel di dinding? Tadi udah jawab sapi dol, tapi belum tepat. Ada lagi? Nyerah? Jawabannya apa? Apa Ramona? Oke, jawabannya Spiderman. Oh. Spiderman, Spiderman kan suka nempel di dinding, dia seperti laba-laba ya. Oke, cukup tebak-tebakannya. Kita mau mulai belajar. Oke, silakan dibuka halaman 66. Halaman 66. Kemarin Pak Isma sudah minta untuk menjawab pertanyaan. Ya. Coba siapa yang sudah mengerjakan? Raise hand. Saya Pak. Oke, Ramona. Apa jawabannya? Bacain. Pelajaran yang dapat dipetik dari sebutan masyarakat, sesuatu yang baik akan mendapatkan balasan yang baik juga. Oke. Ada yang lain? Aspa? Boleh? Sudah selesai Aspa? Siapa nih yang atasnya nih? Oke. Kalau Pak Isma tanya di dalam cerita Semut dan Merpati ada berapa paragraf? 5 Pak. Itu termasuk jenis cerita apa sih? Semut dan Merpati? Ada yang tahu? Amam nih tahu nih Amam. Termasuk jenis cerita apa itu? Dongeng ya. Dongeng fabel namanya. Oke. Termasuk cerita dongeng fabel ya. Dongeng fabel. Kalau yang mengarang siapa ya? Yang mengarang cerita itu coba lihat lagi di halaman 66. Anonim. Apa artinya anonim? Ada yang tahu tidak? Iya. Dalam cerita kisah Semut dan Merpati itu penciptanya, pengarangnya anonim. Anonim itu pengarangnya tidak diketahui. Jadi cerita kisah Semut dan Merpati itu ya diceritakan secara turun temurun. Ya tidak diketahui siapa yang menciptakan. Oke, tadi Ramona sudah menjawab tugasnya yang kemarin. Nah, sekarang coba buka semua. Pak Esmet akan mengajak kalian membaca bersambung. Patokannya adalah paragraf ya. Paragraf ya. Kalau Pak Esmet sebutkan misalnya Diana paragraf 4, berarti mulainya jadi dari tidak lama kemudian. Atau Pak Ismet sebutkan menyuruh Tian paragraf kedua, berarti dari harus
Oke, maksud semua ya. Oke, kita mulai ya. Pak. Sudah pegang bukunya semua ya. Sudah, Pak. Oke, Pak. kita mulai dulu dari Ramona. Ramona paragraf yang pertama. Paragraf pertama. Pada suatu hari ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, ia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Oke, paragraf kedua. Alika. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam, baca Iqbal. Oke, siapa lagi nih? Saya, Pak. Nanti dong, Pak Ismat yang nyuruh ya. Oke, Ardi. Boleh Ardi, paragraf ketiga. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya Ai berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Oke, terima kasih Ardi. Kalau gini, Junia. Saya, Pak. Junia dulu. Junia paragraf 4, nanti Adit paragraf 5 ya. Ayo Junia, paragraf 4. Ya sudah. Adit paragraf 4 dulu. Keempat ya. Iya, 4. Tidak lama kemudian sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebutlah segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Oke, terima kasih Adit. Terakhir ya, Diana. Diana paragraf 5. Ya, Pak. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Oke, terima kasih Diana. Baik. Oke, sebentar ya. Pak Ismet lagi cari audio. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, dari cerita itu tadi ada beberapa unsur cerita yang bisa kita pelajari. Kemarin siapa yang ingat? Ya, siapa yang ingat unsur-unsur cerita? Kalau Pak Smet tanya, iya Bu.
Kalau Pak Ismet tanya, misalnya tokoh apa saja yang ada dalam cerita tersebut? Ayo, tokoh apa saja yang ada di cerita Semut dan Merpati? Pohon. Tokohnya pohon. Oke, apalagi? Burung merpati. Semut, Burung Pak. merpati. Oke, semut. Lalu ada satu lagi tuh yang mau menembak. Siapa? Pemburu. Pemburu. Kalau Pak Ismet tanya, tokoh yang baik itu siapa? Tokoh yang baik. Merpati yang sebut. Dan semut. Semut. Oh, berarti dua-duanya baik dong ya. Kalau yang jahat siapa? Pemburu. Oke, pemburunya yang jahat. Iya. Kok mengapa pemburunya jahat? Ayo, alasannya kok disebut pemburunya jahat apa? Karena ingin, oke benar ya. Karena ingin menembak merpati. Oke. Lalu kalau Pak Ismet tanya lagi, kejadiannya tuh tempatnya di mana? Cerita itu. Sungai. Oke. Di sungai. Sudah kelihatan ya di gambar juga ada sungai. Burungnya ada di mana burungnya? Burungnya ada di pohon. Burungnya ada di atas pohon. Oke. Nah itu namanya latar tempat. Ya, tempat kejadian itu di sungai dan di pohon. Nah, satu lagi nih suasananya. Yo, kemarin kan sudah belajar tuh suasana pada cerita itu apa? Buruk. Buruk. Oke, apalagi? Menegangkan. Oke, apalagi? Sungai, Pak. Oke, menakutkan, menegangkan. Nih, Pak Esmet ingin tahu kok bisa disebut menakutkan dan menegangkan itu dilihat dari cerita yang bagian mana? Kok bisa sih menakutkan, menegangkan? Di bagian mananya ya? Ayo. Paragraf keempat, Pak. Oke, paragraf keempat. Paragraf keempat ketika apa, Ramana? Coba. Paragraf 4, Pak. Iya, paragraf 4. Itu ceritanya apa di paragraf 4? Pemburu sedang mengendak berusaha mendekati teman merpati yang menolongnya tadi. Oke. Jadi seperti itu ya. Suasananya menegangkan ketika pemburunya ingin menembak merpati lalu digigit oleh semut. Oke. Terima kasih. Berarti kita sudah belajar unsur-unsur cerita yang kalian sebutkan tadi, semua unsur-unsur cerita, baik itu tempat, tokoh, lalu suasana ya. Oke. Kita akan lanjut belajar. Tadi sudah tebak-tebakan ya, sudah mengenal unsur cerita. Kita akan lanjut belajar matematika. Kemarin sudah ada mengerjakan matematika yang konsep pertukaran. Ya, pertukaran penjumlahan. Kalau Pak Ismail kasih tebak-tebakan, ya silakan disiapkan alat tulisnya. Oke.
apa, Pak? Sudah disiapkan alat tulis buku tematik? Halaman berapa, Pak? Oke. Cukup ditulis saja. Ya, Pak Ismail kan yang tebak-tebakan. Tidak usah memperhatikan bukunya dulu. Kita mau tebak-tebakan dulu. Oke, sudah siap? Siap, Pak. Oke. Halaman berapa, Pak? Halaman berapa, Pak? Iya. Kita lihat dulu di PowerPoint. Kalau tadi kita sudah di halaman 66, ya. Sudah dibuka buku tematiknya. Sekarang fokusnya ke buku tulis. Oke. Kita mau belajar sifat pertukaran penjumlahan. Oke. Kalau Pak Esmet tulis seperti ini. Nih, siapa yang bisa langsung menjawab? Raise hand. Raise hand. Ya, Pak. Siapa Hamam? Berapa Hamam? 170, Pak. 170. 170. 170, Pak. Benar semua ini kayaknya. 170 gampang ya. 170, Pak. Nah, 170, oke. Kalau sekarang Pak Ismet balik. 170. Oke, betul 170. Pak Ismet balik seperti ini. Hmm. 50, Pak. 50, Oke, langsung bisa jawab. 50, Pak. 50. Oke. Jadi, penjumlahan yang di atas itu sama dengan yang di bawah. Itu ya sifat pertukaran. Ya, untuk meyakinkan kita bisa melakukan penjumlahan dan melihat hasilnya. Ketika hasilnya sama, berarti itu bisa disebut dengan sifat pertukaran. Ya, itu juga soalnya banyak ya dilakukan di latihan nanti. Kita udah berapa menit nih? Udah 33 menit. Oke. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan dari pembelajaran yang sudah kalian lakukan tadi, apa yang kalian dapatkan, ya. Kita sudah belajar apa aja dari yang pertama? Boleh bebas menyebutkan apa saja. Siapa saja boleh raise hand. Siapa? Fatan, oke. Fatan atau Farah tadi yang raise hand? Merpati, Pak. Oke, Ramona, kisah semut dan merpati. Itu belajar apa saja tentang kisah semut dan merpati tadi? Apa yang dipelajari? Kita saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Jadi makna dari pesan moral dari cerita ya. Apalagi? Tidak ada yang menyebutkan di awal tadi kita ngapain sih? Di awal pembelajaran? Membaca dongeng. Membaca dongeng. Oh, membaca dongeng. Oke, awalnya tadi sebelum membaca dongeng? Tebak-tebakan. Oke, tebak-tebakan. Tebak-tebakan yang paling lucu tadi apa? Masih ingat? Spiderman. Sapi apa yang menempel di Spiderman, Pak. Apalagi tebak-tebakan yang tadi yang sesuai tema tuh. Yang sesuai tema tentang ikan. Ikan-ikan apa yang suka berhenti? Ikan paus. Ikan paus. Oke. Ingat semua ya pembelajaran hari ini. Baik. Hari ini kita sudah belajar tadi tentang unsur cerita ya pada dongeng. Kalian sudah menyebutkan semua tadi. Pak Isma cuma menyimpulkan saja. Ada penokohan, ada tempat, ada suasana. Kalian juga bisa menyebutkan tadi bagian cerita yang mana yang mengenai suasananya.
Ya, tokohnya tadi siapa saja? Ya, ada tokoh yang baik dan ada tokoh yang jahat. Oke, dilanjutkan terakhir tadi tentang sifat pertukaran. Ya, sifat pertukaran pada jumlahan. Kalau kalian untuk mengasah kemampuan nanti bisa mengerjakan latihan ya. Semua ada di Google Classroom dan bisa langsung menjawab. Ini yang hadir ada 15 ya. Ada 15 yang hadir karena yang dua itu akunnya Pak Ismet. Ya, ada 15 yang hadir. Nanti yang tidak hadir kita kirimkan rekaman pembelajaran pada hari ini ya biar semua bisa ikut belajar. Baik. Yang tugas untuk berdoa tadi siapa? Menutup Ramona, doa. Pak. Oke, Ramona. Saya, Pak. Oke. Ramona masih bergabung? Oke, Ramona, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ramona. Baik. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Semoga kita sehat selalu ya. Dan berdoa semoga kita bisa melaksanakan tatap muka walaupun terbatas. Ini teman-teman kalian sudah mulai dari kelas tinggi ya. Sudah mulai PTM terbatas. Kita tinggal menunggu jadwal aja. Kemarin sudah mengumpulkan semua surat pernyataan. Surat pernyataan sudah dikumpulkan semua dan semua bersedia untuk tatap muka. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini ya. Pak Ismet akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan say hi sama teman-temannya. Kameranya dibuka. Oke. Kan lama tidak berjumpa, cuma jumpa di tatap layar saja. Oke, Pak Ismet stop recordingnya.